Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Lur, gimana kabarnya lur? Sehat ya kalian semua ya. Kenapa? Keracunan janji manis? Mampus. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Buat yang bilang cari kerja gampang, tolong kenalin ke HRD-nya. Kali ini kita akan mengalor film asal Mesir lur yang berjudul The Blue Elephant tahun 2014 bergenre thriller psikologis. Film ini mengisahkan tentang seorang psikiater yang kedatangan pasien baru karena tega membunuh bojonya sendiri. Awalnya pasien itu diduga terkena penyakit mental, namun situasi pun terasa janggal ketika pasien itu memunculkan kepribadiannya yang lain. Seperti apakah kisahnya? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan lucu dari dulurku Demit ya. Setan dong berarti ini. Cak, kalau jodoh di tangan Tuhan berarti yang ateis nggak kebagian jodoh dong. Bentar. Lah iya juga lur ya. Monggo skecaken. Seorang psikiater asal Mesir bernama Dr. Yehya Rashid telah absen kerja di rumah sakit jiwa Al-Abasyah selama 5 tahun yang hanya dia habiskan dengan narkoboy, minum-minum hammer, juga main judo lur. Karena Yehya mengalami depresi setelah anak istrinya meninggal di kecelakaan mobil, dan ironisnya hanya Yehya saja yang selamat. Sekarang Yehya hidup sendiri dan terkadang pacarnya sebut saja Painem menginap di sana. Namun akhirnya Yehya mau datang untuk bekerja lagi setelah mendapat teguran keras dari kepala RSJ yaitu Dr. Safa. Karena jika tak mau kembali, maka Yehya akan dipecat dan juga diberi sanksi hukum. Saat OTW, Yehya sempat membaca koran tentang perampokan di Museum Islam yang terjadi 3 bulan lalu. Di lain sisi, Yehya juga belum menyelesaikan tesisnya berjudul Psikoanalisis melalui bahasa tubuh yang meneliti gestur atau gerak-gerak tubuh serta ekspresi wajah menurut ilmu psikologi. Lalu Safa menugaskan Yehya untuk bekerja di bagian RSJ bernama 8 Barat, yaitu penjara dengan sistem keamanan paling ketat di Mesir saat itu, berisi napi-napi kelas kakap, juga menampung ODGJ yang melakukan tindak kriminal mengerikan. انت كده كملت 5 بس الاسبوع اللي فات لولا اني اتدخلت. المهم وضعك انتظمت ما انتظمتش. انا خلصت جزء معقول. انت بقالك 5 سنين بتقول خلصت جزء. 8 غرب النهارده اقوى اقل واحد فيهم. يحيى انت كنت من ادفع. حرام تضيع كل ده على الارض. Setelah itu Yehya pergi ke bagian 8 Barat RSJ Al-Abasyah yang terdiri dari 3 bangsal lur, yaitu bangsal A dengan level berbahaya, bangsal B level normal, dan terakhir khusus wanita yaitu bangsal C. Dari 73 kasus yang ditangani di sana, 61 diantaranya adalah kasus pembunuhan. Setelah itu Yehya ditunjukkan ruangan-ruangan di sana, mulai dari ruang perawat, ruang kepala departemen, ruang rapat komite, dan yang terakhir adalah ruang dokter yang nantinya akan ditempati Yehya. Setelah itu Yehya pun ditemui teman lamanya Dr. Sameh yang mengajak Yehya melihat-lihat pasien di area bangsal, mulai dari yang membunuh bojonya sendiri lalu menyimpannya di kulkas, sampai ada yang meracuni ortunya sendiri lur. Ngeri banget lah pokoknya. Dan inilah gajah duduk. Bukan dong, gajah biru. دكتور يحيى المستشفى المبنى قسموه الف خطرين ازيك يا يحيى؟ الحمد لله على السلامه انت خاسس قوي اما على الجيش بقى واد ايه بقى كفايه اشوفك بكره على خير. Setelah itu Yehya main judi bareng teman-temannya, dan ketika salah satu dari mereka bercerita, Yehya pun tahu orang itu berbohong hanya dengan memperhatikan gestur tubuhnya, karena Yehya sudah mempelajari ilmu gestur tubuh untuk tesisnya ya kan. Lalu malam harinya di rumah sebelum tidur, Yehya mengecek surat yang dikirimkan untuknya berisi gambar 9 kotak aneh yang entah apa maksudnya. Lalu seperti biasa Yehya tidak bisa tidur dengan nyenyak, dan ketika terbangun dia melihat syaiton berjubah juga anjing hitam. Kemungkinan besar Yehya masih merasa gelisah atas kepergian istri dan anaknya meski sudah terjadi 5 tahun yang lalu lur.
Esok harinya Yehya pun mulai bekerja di bagian 8 barat. Namun dia begitu terkejut saat kedatangan pasien baru, yaitu Sheriff El-Kurdi yang tega mengkoitkan istrinya yang sedang hamil bernama Basma di apartemennya sendiri. Sangat-sangat bengis lur. Di lain sisi Sheriff adalah dokter, juga kakak tingkat Yehya di kampus dahulu, dan terakhir mereka bertemu sekitar 10 tahun lalu. Ironisnya kini Sheriff bertingkah seperti orang linglung yang sulit berbicara, padahal dulu Sheriff aktif sebagai ketua di perhimpunan mahasiswa. واحد منهم هناك اهو. شريف انا يحيى. شريف معقوله مش فاكرني؟ لا انا فاكر الكليه، اسره، اتحاد الطلبه. انت كنت زعيم حقيقي. ازيك يا شريف؟ مش مصدق ان احنا ايه ملح في الاكل. Sepertinya Sheriff tidak ingat Yehya sama sekali, dan dengan ekspresi ketakutan dia hanya request agar makanannya dikasih garam lebih banyak. Lalu Yehya pun menjelaskan jika komite bagian 8 barat akan menindaklanjuti kasus Sheriff dalam 3 minggu ke depan, dan dia harus mulai bicara agar Yehya bisa membantunya. Akan tetapi karena Sheriff masih diam, Yehya pun memberikan kertas dan pensil agar Sheriff menuliskan apa yang mau dia katakan. Dan anehnya Sheriff sengaja memuntahkan dirinya sendiri setelah menulis deretan angka-angka mirip nomor telepon yang diawali angka 401 dan akhirannya 019, dan biar gampang kita sebut saja nomor ini 401 ya lur ya. Lalu di rumah Yehya mengecek berkas kasus Sheriff yang mengaku jika dia tidak membunuh Basma, bahkan tidak menyentuhnya. Namun Sheriff ditemukan di apartemennya sendiri bersama korban, dan juga terdapat sampel urin Sheriff di dinding TKP. Selain itu, hasil visum Basma menunjukkan bahwa ada sayatan melingkar di paha kiri berdiameter 5 cm yang diduga pengupasan kulit karena benda tajam. Mirisnya juga ditemukan serangan seksual secara paksa sebelum korban meninggal, dan janinnya yang masih berusia sekitar 8 minggu juga harus diasorbi lur. Tak lama kemudian Yehya ditelepon seorang wanita bernama Lopna, yaitu mantan pacarnya zaman kuliah dulu yang juga adik dari Sheriff. Lopna ingin bertemu dengan Yehya karena ada informasi yang ingin dia sampaikan. عثر على شريف لم ألمس زوجتي، تبين حدوث اعتداء جنسي أحدث إجهاض. أنا لبنى، أنت مش فاكرني؟ طبعا فاكر. يحيى أنا لو ممكن. Keesokan harinya di RSJ saat bertemu Sheriff, Yehya menunjukkan foto jadul Sheriff dan Lopna serta mengabarkan jika semalam adiknya menelpon dan ingin bertemu dengan Yehya. Lalu Yehya bertanya siapakah sebenarnya yang membunuh Basma, dan Sheriff mengaku tidak bersalah karena pelakunya adalah suatu sosok yang duduk di sebelah Yehya. Padahal jelas-jelas hanya mereka berdua di ruangan tersebut lur. Sheriff pun terlihat gelisah dan ingin meninggalkan ruangan setelah Yehya memberi beberapa pertanyaan seperti kenapa sosok itu membunuh Basma dan apa maksud nomor 401 kemarin. Lalu saat Yehya menunjukkan gambar pola-pola aneh yang ditemukan di TKP, Sheriff pun memegang salah satu pola mirip seekor kuda dan menyebut kata Bahr yang artinya laut lur. Setelah itu Yehya juga bertanya apakah Sheriff dan Basma sempat bertengkar sebelum kejadian, mungkin saja karena salah satu dari mereka berselingkuh. Namun Sheriff tidak menjawab apa-apa, dan lagi-lagi dia menulis nomor 401 lur. أمال مين اللي قتل؟ لا قاعد جنبك ده. طب قتل بسمة ليه؟ عايز أفش. جاوب على سؤال. مش حصان مثلا؟ طب بيني وبينك كده، بسمة كانت على علاقة بحد. إيه؟ يا شريف. Setelah itu bapak-bapak komite RSJ pun datang. Salah satunya kita sebut saja Pak Tukiman ya. Dan Yehya menjelaskan jika Sheriff kemungkinan mengidap skizofrenia, yaitu gangguan jiwa yang membuat seseorang sulit membedakan kenyataan dan hayalan. Gejalanya adalah bisa mendengar suara atau mempercayai sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Namun menurut Tukiman, Yehya terlalu cepat mengambil kesimpulan. Lalu ketika Sheriff ditanya-tanya
ditanya oleh Tukiman. Seperti biasa, dia lebih banyak diam dan kalaupun jawab kayak ngasal seperti mengaku bekerja sebagai pedagang kuda. Dan di ruangan itu terdapat 6 orang, padahal mereka hanya berlima. Namun tiba-tiba Sheriff mengambil pulpen dan untuk ketiga kalinya menulis angka 401 di tembok. Tukiman pun menganggap sebenarnya Sheriff baik-baik saja dan sengaja memalsukan kondisinya. Lalu Tukiman meminta Yehya memancing emosi Sheriff karena biasanya orang akan menunjukkan sikap aslinya jika sedang marah. Selain itu Tukiman juga ingin tahu mengapa dulu Sheriff yang seorang dokter sampai dipecat dari rumah sakit tempat dia bekerja. احنا كام واحد في الأوضة؟ 6. احنا 5. اشتغل ايه؟ تاجر بغال. ايه؟ يا ابني عيب كده. اقعد. شريف واتك عليه شويه، عايزك تستفزه، عايز اشوف، انا عايزك تأكد على التمريض وتعرف لي سبب رفضه. Dari sana Yehya bertemu Lobna di warkop mewah. Suasana pun agak sedikit awkward karena Lobna sudah menikah dan datang bersama anaknya juga ART-nya. Lobna pun terkejut saat mengetahui anak istri Yehya sudah meninggal. Lalu ketika ditelepon oleh suaminya yaitu Khalid, Lobna pun langsung mematikan teleponnya. مراتي وبنتي ماتوا في حادثه على طريق. خدي هاني وروحوا كده. سوري. انت اختك ما تقوليش حاجه يا لبنى، خلينا نركز في اللي نقدر نساعده النهارده. Setelah itu Lobna pun menceritakan tentang kakaknya Sheriff yang awalnya berkenalan dengan Basma di sebuah acara kondangan, ngobrol ngalor ngidul cocok dan mereka pun nikah beberapa bulan kemudian. Selama 4 tahun hubungan mereka terlihat baik-baik saja. Namun 2 bulan sebelum insiden terjadi saat Basma sedang hamil, Lobna mendapat kabar dari ibunya jika Sheriff dan Basma sering bertengkar karena menurut Basma saat itu Sheriff menuduh bayi yang dikandungnya adalah hasil perselengkian. Basma juga sempat menjelaskan ke Lobna jika saat di rumah Sheriff sering mengunci diri di kamar selama berhari-hari dan berbicara dengan sosok misterius yang tidak pernah terlihat. Bahkan Sheriff selalu mengatakan jika lengan kirinya sakit dan harus dipotong. Sampai akhirnya Sheriff mengusir Basma, kunci pintu pun diganti dan Basma balik ke rumah ortunya selama 1 minggu. Tak lama kemudian Sheriff meminta maaf lewat telepon dan meminta Basma untuk segera pulang. Akan tetapi setibanya Basma di rumah, Sheriff membuka pintu dalam keadaan tilinjing dengan tubuh yang sudah dipenuhi tato, lalu mengasuh oleh Basma secara paksa. Lobna mengetahui ini semua karena Basma sempat curhat kepadanya di telepon dan Lobna yang sudah mengenal Basma sangat yakin dia tidak mungkin berselengki. Mendengar cerita itu, Yehya pun yakin Sheriff mengidap skizofrenia dan ketika Yehya menunjukkan coretan nomor 401, seingat Lobna itu bukanlah nomor rekening Sheriff ataupun nomor kartu kreditnya. Di lain sisi Lobna masih bingung dengan motif pembunuhan Sheriff karena sejak awal menikah kakaknya itu sangat ingin punya momongan. Lantas mengapa Sheriff tega melakukan perbuatan biadab seperti itu ketika Basma sudah hamil, ya kan? كانت بتقول ان هي حاسه ان هو على عضو ولو موجود في البيت. بعد كده فجأة طردها. هي راحت قعدت عند اهلها بيكلم حد وهو دي اعراض طبيعيه لما رجعت البيت فتح لها بعد كده اغتصبها ابنه. شريف عنده حساب في بنك بس ده مش رقم. Setelah itu mereka pergi ke TKP apartemen Sheriff dan masuk dengan kunci yang dibawa Lobna. Situasi sangat gelap, berantakan dan noda darah juga masih ada di karpet. Setelah itu mereka pun menemukan angka 401 di belakang lemari serta buku sejarah berwarna merah, iPhone milik Sheriff dan kartu nama seorang pengrajin tato bernama Diga. Sepulangnya ke rumah, Yehya pun mengecek HP Sheriff dan menemukan foto-foto Basma yang disiksa sebelum Sheriff membunuhnya. Selain itu ada foto baju gamis penuh tulisan raja, juga bangunan museum Islam, dan Yehya jadi teringat dengan perampokan museum Islam 3 bulan lalu. Di lain sisi terdapat gambar kotak-kotak di buku sejarah merah yang sama persis dengan surat yang diterima Yehya sebelumnya, dan ternyata surat itu dari Sheriff. Selain itu luka di paha kiri Basma ternyata adalah pengelupasan tato yang ada di sana. Tak lama kemudian Yehya ketiduran dan lagi-lagi dia bermimpi buruk melihat seekor asu hitam. Namun ketika terbangun, anehnya terdapat liur anjing di lantai, Lur. بيتهيألي يا يحيى ده تليفون شريف. بيتهيألي ده المكان
الكلام ده من 3 اشهر. Yehya pun pergi ke RSJ Al-Amal, tempat dulu Syarif bekerja. Menurut rekannya, sebut saja Pak Ijo, pekerjaan Syarif lancar-lancar saja, tapi sikapnya mulai aneh beberapa bulan sebelum insiden. Sampai-sampai Pak Ijo mengira Syarif mengonsumsi narkoboy. Bahkan Syarif pernah menusuk lengannya sendiri dengan pulpen saat sedang menangani pasien, yang akhirnya Syarif pun dipecat karena dianggap berbahaya. Pak Ijo mengatakan bisa jadi Syarif memang mengidap skizofrenia. Selain itu juga terdapat angka 401 di belakang pintu ruangannya, beserta kertas-kertas lainnya yang penuh angka. Setelah itu Pak Ijo memberikan kopian tesisnya Syarif ke Yehya yang membahas keterkaitan gestur tubuh dengan penyakit skizofrenia. Ternyata tesisnya Syarif juga sama-sama membahas gestur tubuh seperti tesisnya Yehya, ya kan Lur? لاحظنا عليه الاهمال. انا شخصيا شكيته انه ممكن حاولت اقعد معاه. تشخيصك ايه يا دكتور؟ تعال نقول ان هي حاله وفجاه سمعنا مريض بيقول شريف غرس في ايده انا. اتفضل. شكرا. Di RSJ Al-Abasyah, Yehya mengatakan ke Sameh jika dia ingin melakukan pemindaian otak ke Syarif karena diduga Syarif mengidap temporal lobe epilepsy atau TLE yang dapat menyebabkan kejang serta mempengaruhi emosi, ingatan maupun kesadaran seseorang. Lalu Sameh memberitai jika di Facebook dia menemukan foto Yehya bersama teman-temannya dan juga terdapat Syarif di antara mereka. Namun Yehya mengaku dia tidak begitu mengenal Syarif. Tak lama kemudian terjadi keributan di area bangsal di mana Syarif memukul seorang pasien hanya karena dia bertanya tentang tato Syarif, Lur. بسأله الواحد وعد الله كنت راح مديني امال انا بكلم مين دلوقتي؟ ممكن تناديني نائب. Syarif pun dibawa ke ruangan Yehya, namun kini sikapnya berubah total dan mengatakan jika namanya adalah Nael. Namun melihat gestur tangannya yang santai, Yehya pun yakin jika Syarif memang tidak berbohong. Biar nggak ketuker, sosok yang percaya diri dan berani bicara kita panggil Nael, sedangkan sosok yang linglung dan sering ketakutan adalah Syarif, gitu ya Lur ya. Setelah itu Yehya pun bertanya apakah Nael yang membunuh Basma. Alih-alih menjawabnya, Nael malah mengatakan jika Yehya masih menyimpan perasaan ke Lobna. Lalu Nael juga membahas kematian keluarga Yehya, yang mana kecelakaan terjadi karena Yehya nyetir mobil sambil kobam. Yehya pun tetap berusaha tenang agar tidak terprovokasi dan kembali bertanya siapakah pembunuh Basma. Akan tetapi Nael hanya menyuruh Yehya bertanya ke Syarif dan tiba-tiba dia pun pingsan. انت اللي كنت دايما معانا في الاوضه. انت لسه بتحبها؟ لبنى. مين قتل بس؟ لا انت عارف الاجابه بس انت اللي مش عايز انا لما كنت عاوز اختك كنت بوصلها. ما حدش بيبص لواحد. انا بعشق. اتقلبت بينا العربيه، انا عشت وهم ماتوا. مين قتل بسمة؟ اسال شريف. Malamnya Yehya meminta Lobna datang ke RSJ. Lalu Yehya menunjukkan foto-foto yang ditemukan di HP Syarif dan itu bisa menjadi bukti kuat kasus pembunuhannya. Lobna pun berpendapat mungkin ada dua kepribadian di tubuh Syarif, yaitu yang mencintai Basma dan satu lagi yang membencinya. Di lain sisi Yehya juga bertanya-tanya bagaimana Syarif bisa tahu alamat rumahnya yang belum pindah sejak kuliah, karena Syarif sempat mengirimkan surat kepadanya yang berisi gambar kotak-kotak, ya kan Lur. Setelah itu Yehya meminta Lobna untuk bicara dengan Syarif via telepon dan begitu mendengar suara adiknya, sontak Syarif pun terlihat sedih, apalagi saat Lobna mengatakan jika ibu dan ponakannya kangen dengan Syarif. Setelah telepon ditutup, Sameh pun datang dan tiba-tiba Syarif mengencinginya, Lur. Ya, kalau kayak gini emang kelihatan seperti ODGJ aja, ya kan dia ini. Sangat berbeda jika tubuhnya dikuasai oleh Nael. شريف Setelah Syarif dibawa pergi, Sameh beranggapan jika Syarif hanya berpura-pura stres untuk menutupi kesalahannya membunuh Basma. Sameh juga mengintimidasi Yehya yang dianggap tidak becus menyelesaikan kasus Syarif, juga mengembalikan HP Syarif begitu saja. Usut punya usut, Yehya tahu mengapa Sameh bersikap sinis kepadanya, karena dulu Sameh naksir dengan mendiang istrinya Yehya
Yehya. Brengkesnya Sameh masih berani mengatakan jika istri Yehya malah memilih seorang pemabuk dibandingkan orang yang cemerlang seperti Sameh. Mendengar itu tanpa banyak babi bu, Yehya pun menyikat endasnya Sameh lalu pergi dari sana mampus. البيبي بس مش هيشتغلني الا سمح زيدان وامانه الصحه لما تعرف اني بقى مدخل التليفون لمتهم على قد ما صابت عليا ان اختار يجي واحد حلنجي وخمرجي زيك. انت مش ناوي تنسى في يوم انها كانت عقلك مش قادر يستوعب انك Setelah itu Yehya nyebat kretek untuk menenangkan diri dan menceritakan ke Lobna jika 5 tahun silam keluarganya kecelakaan tepat di hari ulang tahun anaknya. Dan karena saat itu Yehya sedang cekcok dengan mendiang istrinya, dia pun nyetir dalam kondisi kobam dengan kecepatan tinggi lur. Di lain sisi ternyata Yehya masih menyimpan rasa ke Lobna karena dulu lamarannya ditolak oleh Serif yang tidak merestui adiknya. Begitu juga dengan Lobna yang bahkan pernah mencoba bundir karena saking kecewanya tidak bisa menikah dengan Yehya. شربت نص ازازه ويسكي ان احنا طايرين على 160 نزلنا على الاسفلت ونور غرقانه في دمها. المفروض ان اعيش واواجه. سؤال صعب قوي ليه؟ انا مع نرمين ما قدرتش انساك يوم. ولا انا نسيتك. انا لسه بحبك زي الاول. يلا دي اكيد لازم تتحرك. ليه اصلا ضعتي من ايدي؟ ليه شريف رفضني لما تقدمت لي؟ Besok paginya tiba-tiba Nael menelpon ke HP iPhone-nya dan Yehya yang mengangkatnya pun sangat terkejut. Gak pakai lama Yehya langsung OTW ke RSJ dan menemui Serif yang lagi mandi. Namun para penjaga mengaku tidak ada yang memberikan HP ke Serif. Lalu Serif mengatakan jika Lobna pasti masih mencintai Yehya, apalagi suaminya Khalid tidak begitu memahami perasaan Lobna sebagai wanita. Lalu tiba-tiba sebelum pingsan, Serif sempat menyebut baju gamis penuh tulisan raja seperti di foto yang ada di HP-nya. Setelah itu Yehya pergi ke alamat Diga si pengrajin tato dan mendapat info jika Serif datang ke sana untuk menghapus tato di tubuhnya. Namun saat pengerjaan berlangsung, tiba-tiba Serif tertawa bak psikopat dan mematahkan lengan Diga. Karena tidak pernah melihat tato seperti itu, Diga pun yakin Serif membuatnya di luar Mesir. Sementara itu ketika melihat tato di paha Basma, menurut Diga itu bukanlah tato melainkan henna lur. التاتو على الفخذ ده الحاجات الرخيصه اللي بتعمل على البلاجات. الرسم ده ليه معنى؟ مش فاكره ان انا شفت حاجه بالفعل. ام شور انه معمول لما شغلت المكنه وكسر لي دراعي. فسر سبب اللي انا Ketika pulang, Painem sudah ada di rumah dan menawarkan khamer mahal sekalian minum narkoboy jenis DMT bernama gajah biru yang dapat menyebabkan halusinasi sangat amat parah hingga dapat membawa pikiran seseorang ke dunia lain dalam waktu singkat. Setelah menenggaknya, Yehya pun hebring lur. Dia minum sambil tertawa-tawa dengan Painem dan berhalusinasi melihat Lobna menari lalu masuk ke salah satu pintu dan di sana Serif sedang mencekik Basma. Yehya pun terbangun dalam kondisi tersungkur di depan sofa. Namun ketika asik ngopi sambil ngudut, tiba-tiba ternyata tadi masih mimpi dong. Dan sekarang Yehya menemukan Painem sedang menangis dengan wajahnya yang terluka. Terlihat Painem yang begitu emosi dengan Yehya, lalu dia pun pergi dari sana. Entah apa yang sebenarnya terjadi lur, tapi kemungkinan Yehya menyakiti Painem ketika dalam pengaruh gajah biru. Malam harinya Yehya sangat terkejut bahkan sempat pingsan ketika mendapat kabar jika Painem tewas tertabrak mobil. Tak lama kemudian Nael kembali menelpon dan menyuruh Yehya mengecek foto-foto di galeri HP-nya yang ternyata ada foto Yehya sedang menyiksa Painem.
Saat itu juga Yehya pergi ke RSJ menemui Syarif yang masih dalam pengaruh sosok Nael. Namun Yehya tidak menemukan HP di sana. Dan anehnya ketika Yehya menelpon balik nomor Nael yang tadi, ternyata nyambung ke HP Nokia milik Yehya sendiri lur. Jelas Yehya pun bingung. Dan karena Nael tidak kunjung menjelaskan kasus pembunuhan Basma, Yehya yang geram pun menyetrum Nael dengan alat pacu jantung agar kesadaran Syarif bisa kembali. Dan sebelum pingsan, Syarif yang sudah muncul pun sempat mengatakan Gamis Al-Ma'mun. لو خربشت مش خايف على نفسك مصيره هيبقى انت Setelah itu Yehya pergi ke TKP apartemen Syarif dan menemukan gamis raja yang disembunyikan di balik tombol flash. Gamis itu berukuran sangat besar lur dan juga terdapat angka 401 yang tercetak jelas. Malamnya Yehya pun nongki-nongki di warkop bersama Lobna. Dan Lobna khawatir Syarif akan dieksekusi mati jika dia terbukti berbohong dengan kondisi mentalnya. Di lain sisi Lobna juga menjelaskan bahwa suaminya Khalid telah berubah sejak kasus Syarif. Mungkin karena Khalid malu Lobna adalah adik dari seorang pembunuh. Apalagi sejak awal pernikahan Lobna sudah tidak rukun dengan suaminya. Dan dari dulu dia sudah ingin untuk bercerai. صدق ان بعد كل ده ممكن يتعدم؟ لا انا مش في البيت. ماشي هنتكلم بعدين. استعر مني مش عارفه بس انا جواز كنت عايزه اتطلق. Setelah dirawat, Syarif pun dikembalikan ke 8 Barat, namun dimasukkan ke sel isolasi agar tidak membahayakan pasien lain. Dan diam-diam Yehya menyelipkan mikrofon perekam suara di sana. Di lain sisi, Yehya yang masih penasaran dengan narkoboy Gajah Biru akhirnya kembali menenggaknya. Karena mungkin Gajah Biru itu ada hubungannya dengan Syarif yang sempat muncul di mimpinya. Tiba-tiba Yehya berhalusinasi berada di bangunan aneh yang terdapat kuda berwarna biru di luar. Lalu seorang pria di depannya juga mengatakan jika tempat itu bernama Al-Ma'mun atau dunia halusinasi. Yehya pun terus mengikuti suara yang memanggilnya dan terus berpindah-pindah tempat serta melihat banyak kejadian yang aneh. Salah satunya serangga muncul dari jempolnya. Lalu ketika terbangun, tiba-tiba ujung jempol Yehya sudah terluka lur. Esok harinya Yehya kembali ke sel Syarif untuk mengambil rekamannya. Dan ketika Syarif terbangun, dia sedang menjadi Nael. Lalu Nael menjelaskan bahwa kuda biru itu adalah Bahar dan mengaku dialah yang mencuri gamis dari Museum Islam. Akan tetapi Nael meminta Yehya untuk membakar gamis itu agar dia bisa menemukan jawaban terkait kasus kematian Basma. Tapi tiba-tiba كان اسمه بحر، كان أكبر بغل في المنطقة. يجيب القميص تحرقه يلاقي إجابة. يلا يا بطل. Di rumah Yehya pun memutar rekaman dari mic yang dia taruh di selnya Syarif. Yehya pun mengetahui jika Sameh datang ke sel untuk ngobrol dengan Syarif. Saat itu Syarif yang sedang dalam mode Nael mengatakan bahwa dialah yang membunuh Basma karena diselingkuhi. Akan tetapi brengkesnya Nael juga mengatakan jika dia berpura-pura menjadi ODGJ atas persetujuan Yehya agar Syarif dianggap mengalami gangguan jiwa dan lolos dari hukuman eksekusi mati. Karena dengan Syarif tetap berada di RSJ, maka Yehya bisa lebih mudah mendekati Lobna. Syarif juga memfitnah jika Yehya mengidap skizofrenia sejak kematian keluarganya, dan dialah yang sengaja memilih area 8 Barat juga menangani kasus Syarif agar bisa balikan lagi dengan Lobna dan mengancam akan membunuh Syarif jika menolak untuk bekerja sama. Mendengar itu Sameh pun percaya aja lur, namun dia tidak tahu jika Syarif memiliki 2 kepribadian ganda. عنده سكيزوفرينيا. ساعة حادثة مرات بيكلم نفسه عشان تطلع الخنكة بدل الإعدام. ها يحيى عاوزني أجوزه أختي. يكلم نفسه من تليفونه، رد على تليفوني. سامح أرجوك حاول تساعده. طب وأنت بتعترف عليه ليه؟ لأنه هددني بالقتل لما
Keesokan harinya Yehya pun datang ke RSJ, lalu Dr. Safa dan Tukiman langsung membahas laporan dari Sameh tentang semua pernyataan Syarif. Yehya pun menjelaskan jika itu adalah fitnah. Syarif sudah jelas-jelas mengidap skizofrenia dan Yehya juga mengaku tidak terlalu dekat dengan Lobna. Akan tetapi Safa mendapat info dari penjaga gerbang bahwa Lobna pernah datang ke RSJ untuk menemui Yehya. Di lain sisi Safa dan Tukiman beranggapan jika setelah kematian keluarganya 5 tahun lalu, mungkin Yehya mengalami gangguan pikiran. Pada akhirnya Safa pun memindahkan Yehya dari 8 Barat ke Departemen Kepikunan yang beban kerjanya lebih santai. معقولة حضرتك تصدقي كلام زي ده عشان اتجوز اخته المتجوزة؟ اتفقنا مالكش علاقه باخت زي ما قلت لك يا دكتور ما اعرفهاش في الكردي حاله فصام. تقييم سامح عن الحق انه طبيعي وما فيش ان في عربيه جت طاقه باسم كانت داخله زياره ليك. المره دي هكتفي بنقلك من هنزلك قسم هادي ومش اي حد بتحصل له تجربه زي وارد تفكيره يضطرب. Kini semua orang terlanjur percaya dengan keterangan Syarif alias Nael dan Yehya bingung apa yang harus dia lakukan. Lobna yang khawatir karena Yehya tidak bisa dihubungi pun datang ke rumahnya dan memberitahu jika dia sudah bercerai dengan suaminya Khalid. Lalu ketika mengetahui jika Yehya dituduh mengidap skizofrenia, jelas Lobna tidak percaya sama sekali karena Yehya benar-benar normal dan tidak menunjukkan gejala apapun. Akan tetapi bagi Yehya, dia mulai tidak bisa membedakan antara kenyataan dan khayalan karena saat Yehya menelpon nomor Nael dari HP iPhone, ternyata malah menyambung ke Nokia miliknya ya kan, yang bisa jadi Yehya hanya ngobrol dengan dirinya sendiri di telepon. Namun Lobna tidak mempedulikan itu karena dia yakin Yehya masih waras dan Lobna yang sangat mencintainya sudah menunggu bertahun-tahun untuk bisa bersama Yehya lagi. اخوك قال لي سامح انه قتل مرته وقال كمان ان انا بهدده. انا مش عارف انا بعمل ايه، ما بقتش عارف افرق الحقيقه. بس انا ما شفتش عليك حاجه يعني انت لازم تبطل شغل. مش هستحمل لو اختفيت من حياتي. خليك في الضلمه. Esok harinya Yehya diminta segera datang ke 8 Barat karena Syarif mengancam akan mematahkan leher Sameh jika Yehya tidak menemuinya. Maka dari itu Safa pun meminta bantuan Yehya agar berusaha mengendalikan Syarif. Lalu Syarif yang sedang dalam pengaruh Nael menyuruh Yehya menutup jendela pintu agar tidak ada yang bisa melihat. Dan Nael yang telah menemukan mic perekam langsung menghancurkannya. Lalu Nael mengatakan jika pribadi Syariflah yang menginginkan Sameh mati, sedangkan sosok Nael hanya mengeksekusi keinginan dari Syarif. Setelah itu Nael menendang Yehya dan dengan beringasnya dia pun langsung mematahkan leher Sameh hingga dia tewas. دار على دي هو اللي عايز يقتله واسطة خير. Setelah kematian Sameh, Yehya ingin mengetahui jika dirinya waras atau tidak. Yehya pun akan menenggak gajah biru sambil memakai gamis raja, juga mengunci diri di kamar sambil menyalakan video untuk merekam gerak-geriknya. Sedangkan Lobna diminta membawa kunci kamar dan baru boleh membuka pintunya esok hari. Rencana pun dimulai lur. Setelah menelan narkoboy itu, Yehya melihat gajah biru dari lampu LED juga mendiang anak istrinya. Lalu sekelilingnya pun berubah menjadi Mesir zaman dulu dan terdapat seseorang yang dihukum gantung di tengah pasar. Selain itu juga terlihat Basma yang akan berasal lole dengan Syarif, namun Syarif malah bersikap kasar. Setelah itu awan hitam tiba-tiba muncul dan seorang pria mengatakan jika Hena di paha kiri Basma akan mengundang syaiton saat mereka berdua berasal lole. Sedangkan nama Nael adalah sebutan bagi iblis sebelum diusir dari surga oleh Tuhan. Lalu pria itu pun melantunkan doa dan menyuruh Syarif sering memuntahkan dirinya juga memakan garam untuk menjauhkannya dari syaiton. Sementara gamis raja bisa menjadi penangkal iblis karena terdapat asma Allah di motifnya beserta deretan angka 401 sebagai pelindung di sana. Tak lama kemudian Syarif pun membunuh Basma dan mengatakan jika Nael tidak akan meninggalkan Syarif sebelum orang-orang tersayang Syarif telah mati. دقة الوشمة على حريمها يشم الطلسم ولو في آخر القميص ده حميد اسم الله وتستغيث بيه حارس يا زاجر يا مان فض جسمك وملاه بالملح
Ketika Yehya terbangun, Lobna sudah berada di sampingnya. Dan dari hasil rekaman terlihat Yehya hanya terdiam lur dari malam sampai pagi di depan cermin. Lalu Yehya pun mengecek sobekan di buku sejarah. Dan ternyata apa yang dilihat Yehya barusan pernah terjadi di masa lampau Mesir. Mulai dari seseorang yang dihukum gantung, juga seorang pria bernama Al-Ma'mun yang membunuh bojonya sendiri. Beberapa hari kemudian Al-Ma'mun memotong lengannya karena baru merasa menyesal dan dia pun akhirnya masuk ke RSJ. Semua kejadian itu lur mirip dengan apa yang dialami oleh Syarif ya kan. Dengan ini sudah jelas Yehya tidak mengidap skizofrenia, sedangkan pil narkoboy gajah biru ternyata berfungsi sebagai pintu gerbang untuk melihat masa lalu, dunia roh maupun iblis lur. Dan kini Yehya mulai mendapat petunjuk tentang kasus pembunuhan Basma. يبقى اللي شفته ده حقيقي. شفت حياة زي حياة شريف بالظبط. طلع رجل يدعى المأمون امراته فأودع مرستان قلعوه. Setelah itu Yehya pergi ke tempat Diga dan memaksanya untuk jujur. Ternyata Diga lah yang menggambar henna di paha kiri Basma. Dan itu adalah jimat iblis lur. Jadi semua berawal dari Syarif yang mulai bosan dengan istrinya. Lalu Basma minta ke Diga untuk digambarkan jimat setan di paha kiri agar Syarif tetap mencintainya dan tetap bergairah ketika melihat Basma. Diga pun menjelaskan konsekuensinya jika nanti Syarif memang akan mau berasruli dengan Basma lagi, namun dalam keadaan dikuasai iblis bernama Nael. Maka dari itu saat Basma hamil lur, jelas Syarif menuduhnya berselengki dan menganggap itu bukan anaknya karena Syarif tidak merasa berasruli dengan Basma ya kan. Di lain sisi untuk membunuh sosok Nael sesuai ritual, jimat itu harus dimakan oleh anjing dan anjing tersebut harus dikoitkan. Akan tetapi masalah menjadi semakin ruwet karena Diga hanya meracuni anjing itu hingga dia mati sendiri, atau dengan kata lain tidak langsung dibunuh lur. Akhirnya efek jimat iblis pun terus berlanjut dan Nael masih merasuki Syarif sampai akhirnya Basma pun dibunuh. بسمة جت زهقان منها جن بيعمل انت ما قتلتيش الكلب. لا كلب مات لوحده ويلبس الراجل ينام مع مراته. يا نهار اسود. بس اللي حضر مع بسمة شيء تاني ما بينصرفش. Meski menurut Diga efek jimat tidak bisa dihentikan lagi, namun Yehya masih belum menyerah dan dia ingin memakai ilmu numerologinya, yaitu pemahaman tentang angka-angka, untuk meneliti apa sebenarnya arti nomor 401 di gamis demi mengusir Nael dalam tubuh Syarif. Ternyata setelah dicari tai, deretan nomor 401 memang dapat melawan iblis sekelas Nael. Itulah kenapa Syarif selalu menuliskan nomor 401 lur agar Yehya bisa menolongnya. Sedangkan Nael mencoba menipu Syarif untuk membakar gamis tersebut agar tidak ada lagi benda yang bisa menyerangnya. في الكتاب فهمت علم اسمه علم الأوفاء لحرف من الحروف شريف كان بيطلبها ونايل ينسيه ويحاول يخلينا ده اللي اتعمل لشريف وبسمة. قميص كان طول الوقت فيه. Setelah benar-benar paham kombinasi nomor untuk melawan Nael, Yehya pun datang ke RSJ dan masuk ke selnya Syarif. Kini Syarif dipakaikan jaket pengikat karena telah membunuh Sameh dan dia terlihat sangat ketakutan karena Nael belum menguasainya. Lalu ketika Yehya mulai menulis rajah angka-angka menurut deret nomor 401 di dinding sel, Nael pun langsung merasuki Syarif dan mengejek Yehya. Bahkan ketika Yehya menunjukkan gamisnya, Nael tidak ketakutan sama sekali dan Yehya pun terus lanjut menulis raja hingga sebanyak ini lur. أنا بقول مش هتموت يا شريف، محدش هيموت. القميص يا شريف. مش كان المفروض إن أنا كتير ما شفت. يا يحيى هتمنعنا موته بقلم؟ آخر واحد أنا كان ممكن أتخيل. يا أخي عيب، ده إحنا دكاترة. خروج من دماغ. بدل ما حررت خيالات اسمي Nael kembali menakut-nakuti Yehya lewat pikiran sampai akhirnya Nael dapat membebaskan kedua tangannya dan menyerang Yehya. Ngerinya karena merasa terancam, Nael mulai membaca mantra yang dia targetkan langsung kepada Yehya. Sampai akhirnya keajaiban pun terjadi lur. أخذ
هياخد حكم ايداع في الخنجر، عالج لغايه ما يخرج وممكن يخرج. Alhamdulillahnya Nael berhasil dimusnahkan. Tato di tubuh Sheriff pun menghilang dan kesadarannya telah kembali. Lalu Sheriff menjelaskan jika dialah yang mengirim surat ke Yehya berisi gambar kotak-kotak di awal film untuk meminta bantuannya. Sheriff jugalah yang mencuri gamis dari Museum Islam untuk melindungi dirinya sendiri dari Nael, Lur. Setelah semua yang terjadi, Yehya pun menulis laporan akhir dari kasus kematian Basma, yaitu Sheriff tidak bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut karena mengalami gangguan mental dan sudah banyak bukti yang mendukung keterangan itu. Seperti pernyataan dari rumah sakit tempat Sheriff dulu bekerja, di mana sikap Sheriff mulai aneh dan akhirnya dipecat. Pada akhirnya Sheriff dirawat di rumah sakit Al-Hankah sampai dia benar-benar sehat secara mental. Di lain sisi Yehya sudah move on dari rasa dukanya. Ya jelas karena dia sudah menikah lagi dengan Lobna, Lur. Di akhir film, ketika akan membuang pil gajah biru yang terakhir, Yehya yang penasaran dengan efek sampingnya saat ini memutuskan untuk menenggaknya. تقرير 8 غرب صدر باحتمال عدم مسؤولية شريف عن 6 عالم كامل ورا ظهري اسمه الفضول. Buyar, dari film ini kita belajar bahwa udahlah nggak usah pakai ilmu-ilmu goib lah, tarot, santet, pelet lah, dan lain-lain itu nggak ada manfaatnya, Lur. Hidup itu ya simpel-simpel aja lah, kerja ibadah, kerja ibadah, kerja ibadah, udah. Nggak usah belok-belok kalian, Lur. Assalamualaikum.